Oke, kita akan melanjutkan pengintegralan fungsi rasional polinom bagi polinom, tapi yang dibahas kembali derajat pembilang udah lebih kecil dari penyebut. Hati-hati kalau di ujian kadang-kadang diberikan derajatnya sama, harus dibagi dulu ya. Yang atas sama atau lebih besar. Nah, bentuk 4 itu adalah ini. Integral dari, saya ambil aja dari sini. Supaya konsisten dengan ininya ya. Eh, bentuk 4 ini. Penyebut terdiri dari faktor-faktor linear dengan multiplicitas lebih dari satu. Nah, maksudnya ini. Kita lihat contoh aja ya. Hmm, sebentar. Nah, ini ambil langsung contoh aja yang gini mah. Tapi saya kasih keterangan. Ini kenapa ada dua? Oh, nah ini pembilang bebas, bebas. Kok bebas ya? Bebas. Penyebutnya itu eh, terdiri dari perkalian faktor linear, linear, ya, ini faktornya derajat satu, ini juga derajat satu, dan multiplicitasnya bebas dengan multiplicitas bebas. Jadi kalau yang bentuk tiga, multiplicitasnya semua satu. Nah, ini multiplicitasnya boleh dua, boleh tiga, ini pangkatnya ya. Ini juga boleh. Nah, menguraikannya sebagai berikut. Ditambah 5x min 8 dibagi 2x min 1 kuadrat kali x tambah 3. Ini kombinasi bentuk 2 sama 3. Gitu ya. Yang hadir berapa? 89. Oh, kalau 89 udah nggak usah kuis ya. Minimal kemarin saya bilang berapa? 85 kalau nggak salah. Nah, kita nggak usah lihat pembilangnya dulu. Ini kayak bentuk 2 dan bentuk 3. Bentuk 2 kalau pangkat 2 maka harus ditulis sebagai pangkat satu dan pangkat 2. Per 2x min 1 pangkat 2. Ya, ditambah ini kalau yang bentuk 3 perkalian faktor-faktor linear, ya masing-masing muncul sendiri-sendiri ya. Ini C per X tambah 3. Karena multiplicitasnya satu ya udah satu aja. Kalau ini pangkatnya 4 ya muncul pangkat satu, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu ya. Nah, dari situ kita cari ABC-nya. Kalau ABC-nya udah ketemu, ya kembali ke bentuk satu gitu ya. Bentuk satu itu konstanta dibagi faktor linier satu buah, tapi multiplicitasnya bebas. Oke, jadi ruas, aduh ini kalau di Word nggak ada lasso ya untuk copy paste. Oh bisa juga copy, tapi sepotong-sepotong gitu dan jelek. Sama dengan, samakan penyebutnya ini. Panjang gitu ya. Ininya menjadi 2x min 1 kuadrat sesuai penyebut di ruas kiri aja. Kali x tambah 3. Jadi si A harus dikalikan 2x min 1 kali x plus 3 gitu ya. Si B harus dikalikan x plus 3 saja. Si C harus dikalikan
2x min 1 pangkat 2. Oke, begitu. Nah, dari situ saya punya persamaan 8x² ditambah 5x min 8 sama dengan A kali 2x min 1 kali x tambah 3 A tambah C kali 2x min 1 pangkat 2. Nah, pakai saya pakai caranya dengan dimasukkan angka aja ya. Masukkan supaya supaya ini x-nya kalau setengah ini kan jadi habis, ini habis ketemu b-nya nanti. Untuk x sama dengan setengah saya dapat, aduh luas kirinya 8 kali setengah kuadrat 2 ditambah 5/2 min 8 sama dengan ini 0 kan, X-nya setengah. B kali 3 setengah ditambah ini 0 gitu ya. Jadi ketemu B-nya sekian. Harus dihitung dulu. Coba ini 3 setengah, ini berapa ya? 2, susah ya. Min 6 dikurangi 2 lagi, min 4. 3 setengah juga ya? 3 setengah tapi minus. Min 1. Tunggu dulu ya. Kemudian kita masukkan lagi berapa? X-nya min 3 ya, supaya ini 0 ketemu C. X sama dengan min 3. Ruas kiri menjadi 8. Ini min 3 kuadrat 9. 72. Tambah 5 kali 3 15. Min 3 salah. Min 15. Tolong dikoreksi kalau salah ngitung. Min 8 sama dengan min 3 ini 0 lagi. Ini 0. C kali 2 dikurangi 2 kali min 3. Min 6 min 7 kuadrat. Jadi 49 ya. Jadi ketemu C-nya sama dengan ini kali. Berapa ya? 72 ini 23. 49 juga ya? 49. Jadi 1 ya? Nah, kemudian kita masukkan lagi berapa? Udah. Eh, hah? Udah. Masukkan Habis. nggak bisa ya? Udah aja Heeh. masukkan 0 ya. Yang gampang kan tinggal satu angka lagi. Ruas kiri menjadi 0 tambah 0 min 8. Ruas kanan menjadi A-nya tadi udah didapat. Belum A-nya. A. Kali 2 Terus kali 0 min 1. 0 tambah 3 3. B-nya udah didapat tadi min 1. besar. Ya, jangan ngobrol. Min 1, B-nya X-nya 0. Jadi kali 3. C-nya udah didapat 1. 2 kali 0 min 1 kuadrat kali 1. Jadi A-nya ini berapa ya? Min 3 jadi min 2 ke depan jadi 2 jadi min 6. Ini min 3 A-nya 2 ya kalau saya nggak salah ngitung. Coba kita intip aja dari solusinya. Hitungannya kita intip benar nggak? A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 1. Betul ya? Oke, udah diintip betul. Dengan demikian maka integral semula integral apa tuh? Aduh, gak kelihatan. 8x² tambah 5x min 8 dibagi
2x min 1 kuadrat kali x plus 3 dx. Ya udah, integralnya satu-satu aja. A-nya 2 per 2x min 1 dx ditambah B-nya min 1. Min 1 per 2x min 1 pangkat 2 ditambah C-nya 1. Ini min dx gitu ya. Ini dx. Oke, ini masing-masing dikerjakan sebagai bentuk satu. Kalau yang sederhana kayak gini boleh ln mutlak 2x min 1 gitu. Ini juga ln mutlak x plus 3. Yang ini pakai substitusi, kalau mau langsung juga di dalam kepala boleh ya. Jadi saya tulis coba yang ini. Yang kedua, integral saya pengennya ini eh, 2x min 1 kuadrat. Ini pengennya D dari 2x min 1. Jadi substitusinya U sama dengan 2x min 1. Tapi Pak, kalau diturunkan jadi, Pak, kenapa? itu yang dx per x plus 3-nya nggak pakai integral. Oh iya, pakai atau harus ya. Nah, oke, harus harus. Nah, tip gitu. Nah, ini tadi ya, saya pengen supaya ini U kuadrat DU. Ini tapi kalau diturunkan menjadi 2 dx. 2 dx padahal ini di minus. Jadi di sini harus min setengah ya. Oke, ini integralnya langsung jadi pakai pangkat biasa. Oke, begitu. Itu dengan bentuk 4 ini maka semua faktor linier selesai. Karena di sini nanti bisa perkalian faktor-faktor linier berapapun. Ini masih ada contoh lagi yang panjang, saya perlihatkan di sini aja. Ini gitu ya. Ampun ya. Tapi yang penting penguraiannya paham. Coba kita lihat. Ini. Pertama cek dulu pangkatnya. Pembilang 5. Penyebut 2 tambah 1 tambah 3. 6. Berarti nggak usah dibagi polinomnya. Langsung uraikan yang ini jadi 2 suku. Ini 1 suku, ini 3 suku. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu ya. Ini yang pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2. Pangkat 1, 1. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalian tinggal mengingat teknik mengintegralkan bentuk 1. Itu relatif gampang kan ya. Dan bentuk 4 udah mencakup semuanya ya. Tapi saya menjelaskannya kan kalau langsung ke bentuk 4 kalian bingung. Jadi memang harus bertahap, ada bentuk 2, ada bentuk 3, baru bentuk 4. Oke, masing-masing ini nanti dicari. Hanya panjang aja ngitungnya, nanti atas sama dengan ini disamakan dulu penyebutnya. Nggak akan keluar serumit ini, tapi dengan contoh ini untuk mempertegas bagaimana menguraikan bawahnya. Coba latihan dulu kalian sebentar ya. Latihan dulu, saya kasih soal. Nanti salah gerak. Sebentar, saya ngereka-reka dulu soalnya. Nah, contoh lagi. Contoh. Eh, tentukan penguraiannya aja ya, nggak pakai integral. Penguraian dari misalkan 2x min 1 sebentar. Eh, aduh, saya mau ngitung dulu ya. Ngitung dulu pakai GeoGebra. Atau nanti dulu. Eh, gimana ya? Eh, supaya nggak diintip kalian. Kalau diintip kan percuma soalnya kan. Sebentar. Kita manggil GeoGebra dulu.
Nah, saya tulis dulu coba. Gini, inilah langsung aja. X min 1 kali, eh, bentar, eh, X kuadrat, apa ya, hmm, min 3X itu, tambah 2. Nah, ini ada faktor kuadrat ya. Kalau ada faktor kuadrat sebenarnya bentuk berikutnya. Tetapi ini faktor kuadratnya bisa difaktorkan ya. Itu kan. eh Itu dulu. Betul ya. Eh, nah, ini coba penguraiannya gimana? Coba dikerjakan dulu sebentar. Kalian di tempat masing-masing. Nanti kita diskusikan, dikerjakan supaya supaya nanti kalau salah kalian itu tahu, oh salah di sini saya gitu. Saya pause dulu sebentar rekamannya. Kita lihat. Kalau seperti ini, saya tulis ulang soalnya X min 1 X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, nanti kalian cek 2X min 1 ini kayak, ah ini kan X min 1 ini bisa diuraikan. X apa? X min 1, X min 2. X min 2, Oh, Pak. X min 2 X min 1 ya. Itu. Jadi penguraiannya menjadi apa ABC-nya? A A per X min Per X 1 min 1 terus. plus B per X min 1 kuadrat. Nah, ini nggak boleh gini ya. Saya tulis yang salah dulu ya. Nah, kalau ada yang sama, nggak boleh ditulis satu-satu. Harus ini disatukan dulu. Multiplisitasnya dia 2. Itu tadi yang ngasih tahu udah paham. Jadi harus ini suka dijebak di sini nih. Suka dijebak di sini ya. Jadi ini harusnya sehingga penguraiannya menjadi B per X min 1 pangkat 2 ditambah C per X min 2. Ya. Jadi yang faktornya sama harus disatukan. Jadi ini perlu hati-hati ini ya. Ini dan ini harus ditulis gitu. Baru pakai bentuk 4. Oke, lanjut, lanjut. 3 bentuk lagi. Bentuk linear udah habis semua. Ya. Kalau nggak, kalau kuadrat difaktorkan. Pangkat 3 difaktorkan. Semua polinom yang derajatnya lebih dari 2 selalu bisa difaktorkan ke pangkat 2 definit atau linear. Nah, sekarang yang nggak bisa difaktorkan. Ini, bentar. Ini tutup dulu, tadi udah. Ini juga sudah, supaya nggak numpuk. Bentuk 5. Gini. Nah, ini nggak bisa difaktorkan, kan? Jadi, kayak bentuk 1, pembilangnya konstanta dulu. Bentuk 1 itu kan pembilangnya konstanta. Bawahnya, kalau yang bentuk 1, faktor linier 1 buah, tapi multiplisitasnya bebas. Nah, kalau yang bentuk 5 hanya satu faktor kuadrat tapi definit. Definit itu nggak bisa difaktorkan lagi. Diceknya dengan cara dihitung diskriminannya. B kuadrat 16 min 4AC min 32 negatif. Nggak bisa difaktorkan. Dia definit positif karena koefisiennya positif. Selalu positif. Nah, kalau yang seperti ini kita bawa
ke bentuk integral yang hasilnya arcus tangen. Saya jalankan aja ya. Ini supaya ada di catatannya. Eh, kok ke sini? Hmm, hmm. Eh, kok wordnya itu sih? Oh ini. Ini apa ini? Kuning nggak tahu. Sorry. Ini bentuk 5. Bentuk 5. Yaitu pembilang konstanta kayak bentuk 1, tapi penyebut satu buah eh, faktor kuadrat definite. Artinya diskriminannya negatif, nggak bisa difaktorkan lagi. Tapi multiplisitasnya juga harus 1. Beda dengan yang bentuk 1, multiplisitasnya bisa bebas. Dengan multiplisitas 1. Nah, caranya dibawa ke bentuk ini. Coba langsung dari sini ya. X kuadrat ditambah 4X tambah 8. Supaya bentuknya gini nih. 1/1 ditambah sesuatu kuadrat. Gitu ya. Oke. Jadi ini di eh, bentuk dimunculkan supaya jadi kuadrat sempurna dulu. Kok kuadrat? Tambah 4X berarti tambah 2 ya. Gitu supaya bentuk kuadrat. Ditambah sisanya, tambah atau kurang sisanya. Tambah 4 gitu kan. Oke. Kemudian dibuat 1. Karena pengennya 1 tambah U². Hmm, keluarkan seperempat. 1 per, saya pengennya yang satunya di depannya. Jadi ini ditambah ini berarti X tambah 2 kuadratnya harus dibagi 4 atau X tambah 2 dibagi 2 supaya sekuadrat gitu kesatuannya. Kenapa ini ada seperempat? Karena ini 4-nya dikeluarkan. Ini 4 dikeluarkan kan ini harusnya dibagi 4 karena 4-nya dikeluarkan gitu ya. Ini 1. Nah, tapi saya masukkan 4-nya itu ke dalam kurung kuadrat. Oke, moga-moga ngikuti. Jadi itu ya polanya diingat polanya. Kalau enggak hafalan, loh kenapa diginikan gitu ya? Nah, kan kelihatan aneh gitu. Saya mau dibawa ke ini ya, dibentuk 1/1 tambah U². Oke, maka sekarang kalau saya substitusi U sama dengan X tambah, kalau bisa langsung boleh ya integral itu. Ini apa ya? Kok jalan terus? Oh, ini ada yang nyoret di Zoom ya. Ada yang nyoret di Zoom. Udah, tepin aja. X tambah 2/2. Supaya jadi U². DU sama dengan setengah DX gitu ya. Turunan dari ini. Setengah. Nah, sehingga integralnya kalau saya tulis ulang, copy aja ke sini. Menjadi
Ini yang kuning yang nulis siapa nih? Hapus nih. Ah, saya lupa menunya ngapus ini. Nah, ya, ini ada yang ngasih annotation itu. Eh, menjadi sama dengan, kita lihat, integral. Ini ada seperempat. Kemudian ininya menjadi 1 tambah U². 1/1 tambah U². DX-nya menjadi setengah DU. Setengah, salah. 2 DU. 2 DU. Ya, dari sini DX-nya berubah jadi 2 DU. Oke, udah gampang kan nih? Menjadi sama dengan setengah. Ini integralnya tangen min 1. Sama dengan setengah, kembalikan U-nya. Tangen min 1. Tadi apa ya di atas, lupa lagi. X tambah 2/2. Tambah C. Nah, coba diamati dulu. Kalau nggak paham, tanya. Paham? Sebentar. Absen dulu ah. Abrar, ada nggak Abrar? Hadir, Pak. Itu tulisnya K sekian, NIM nama. Nanti kalau saya matching dengan yang list 6, kamu dianggap nggak hadir. Iya, Pak, Andi mohon maaf, Pak. Gui, Habis. ada Andi Gui. Andi Gui. Ada Pak, ada Pak. GUI itu Graphic User Interface ya. Moga-moga Bukan kamu Pak, marga Pak, jagoan marga. gambar. Rangga Albira. Iya, Pak. Nah, enggak itu. Aisyah Lupna. Iya, Pak. Nah, Lupna. Moga-moga kamu secanggih Ibu Lupna dari kimia. Amin, Pak. Nah, Bu Lupna saya udah pensiun. Eh, dulu dosen TPB kimia yang sangat disukai. Albertus Regen. Albertus Regen. Ada, Pak. Nah, ini kayaknya orang tuanya terobsesi sama Presiden Amerika. Oke, lanjut ya. Bentuk 5. Dua lagi. Udah gitu kita udahan. Dua lagi. Bentuk 8 nggak usah. Bentuk 6. 6. Nah, saya lupa bentuk 6. Coba kita lihat. Oh, begini. Ngikuti kayak bentuk 1, bentuk 2 ya. Bentuk 1 itu konstanta dibagi faktor linier. Satu buah faktor linier. Tapi multiplisitasnya bebas di yang bentuk 1. Kalau yang bentuk 5 sama konstanta, ininya hanya boleh pangkat 1 dan definite tadi. Kalau bentuk 2 kemarin, atasnya polinom derajat lebih dari 1. Lebih atau sama dengan 1. Jadi bukan konstanta. Bawahnya faktor linier, multiplisitasnya bebas. Satu faktor linier. Nah, kalau di sini sekarang sama, atasnya polinom derajat lebih besar atau sama dengan 1. Penyebutnya masih sama juga. Polinom kuadrat definite, tapi multiplisitasnya 1. Kalau yang bentuk 2, multiplisitasnya bebas. Yang linear. Oke, saya akan jelaskan lagi lewat contohnya aja ya. Sambil diberi keterangan di pinggirnya. Maksud dari bentuk itu. Bentuk 6.
Wah, si Jumbo keluar. Jadi saya tulis keterangannya. Pembilang polinom derajat nggak konstanta lagi, minimal derajat 1. Penyebut itu satu ya, satu faktor kuadrat definit, dia nggak bisa diuraikan jadi pangkat 1 eh, dengan mul mul multiplisitas 1. Nggak boleh lebih dari 1 dulu nanti. Yang lebih dari satunya ya. Oke. Nah, bagaimana? Ini sedikit tricky ya. Sedikit tricky. Perhatikan ini. Menguraikannya. Agak tricky yang bentuk ini. Tapi masuk akal gitu ya. Sama dengan dibuat gini. Ini mah sama. Kok pangkat 3, pangkat 2 ini ya. Kuadrat. Tapi periksa dulu kalau di ujian ya. Definit nggak kalau bisa difaktorkan ya. Bawahnya kita faktorkan. Kalau bawahnya bisa difaktorkan, saya perlakukan kayak definit gini gimana? Nggak bisa, nanti tersesat. Jadi kalau udah diuraikan, dihitung-hitung, di bawah ketemu A sama dengan apa? A kuadrat plus 1, atau pokoknya di bawah ada hal yang nggak mungkin, berarti salah di sininya atau salah ngitung. Nah, ini trikinya di sini gini. Saya kasih warna merah. Ini dibuat turunan dari yang bawah. Apa ini? 2x ya. Ntar potong sebang. Tambah 4. Ya. Sebentar, saya ngintip dulu. Takut salah. Eh, titik, titik. Iya, betul. Betul. Gitu ya. Supaya itu turunan dari yang bawah. Tetapi depannya disesuaikan. Ini kan asalnya 3x. Yang x-nya yang disocokkan. Berarti ini harus kali 3/2 kan? Supaya jadi 3x. Kekecilan tulisannya bentar. 3/2. Supaya cocok lagi ke sini. Tapi kan ini konstantanya nggak cocok, betul? Nah, konstantanya nggak cocok. Kita tambahkan. Ini berapa? Ini konstantanya 6 kan? 3/2 kali 4. 3/2 kali 4, 6. Padahal tadinya 10. Jadi masih ada 4 tambahan. Gitu. Ya, nanti ini bisa diintegralkan pakai substitusi. Kenapa? Karena ini dibentuk yang merah itu turunan dari yang bawah. Jadi ini U, nanti ini 2x tambah 4 dx gitu ya. Yang kanan gimana? Ini bentuk 5. Konstanta dibagi polinom derajat 2 definit. Oke, jadi kalau saya tulis ulang integralnya, itu trikinya yang merah ya dikit ya. Tapi eh, berpola gitu ya, nggak nggak tricky, ide-idean mendadak gitu, nggak entah dari mana ada. Jadi integral saya keluarkan 3/2-nya, 2x tambah 4 per ditambah 4x tambah 8 dx integral 4 per tambah 4x tambah 8 dx. Ini kayak bentuk satu nanti dikuadratkan sempurna. Kemudian dibuat satu, coba kita lihat lagi tadi. Dikuadratkan sempurna,
dibuat ininya jadi satu, ya udah lanjut gitu ya. Jadi arkus tangan ini nanti. Saya tulis ini bentuk, bukan bentuk satu, bentuk 5. Bentuk 5, yang ini lebih gampang. Substitusi U sama dengan X kuadrat tambah 4. X tambah 8. Nanti DU-nya pas atasnya. Ya, memang kita buat penguraiannya supaya pas. Dah, kerjakan sendiri bawahnya lang ya. Karena ini substitusi biasa. Ini kalau lupa lihat caranya di bentuk 5 dikerjakan. Aduh, banyak ya. Per per satu buah gini mah kerasa sama kalian. Oh, gampang, cuma gini. Oh, gampang gitu ya. Tapi kan di ujian nanti hanya keluar dari pasal pengintegralan rasional paling satu soal. Dan kita nggak tahu yang mana itu kan. Oke, kalau nggak paham tanya ya. Kalau ragu-ragu tanya. Sultan, paham nggak Sultan? Paham, Pak. Beneran ya? Kamu udah jadi Sultan gini? Siap, Ah, Pak. oke. Bentuk terakhir bisa diduga, yaitu apa? Faktor kuadrat definit, juga ada faktor linier perkalian. Ya sebenarnya perlakuannya sendiri-sendiri aja. Bentuk 7. Saya crop dulu aja ini soalnya. Ih, nggak mau dia. Nggak mau. Bentuk 7. Hmm, apa? Ini salah nih kalimatnya. Penyebut terdiri dari beberapa faktor linier dan atau plus faktor kuadrat definit multiplicitas 1. Gitu ya. Coba saya jelas tulis lagi di sini. Bentuk terakhir 7. Ih, kabur. Oke. Kalau bentuk 7 kayak bentuk 6 bebas atasnya ya. Enggak. Bentuk 6. Iya. Kalau derajatnya lebih dari satu gimana? Ini derajat 2 dibagi dulu. Jadi sebenarnya yang kita lihat polinom derajat satu. Ini saya revisi dikit. Kalau lebih dari satu gimana? Ya kan dibagi dulu. Kalau ini 3x kuadrat dibagi dengan ini, hasilnya nanti ini sisa pembagiannya pangkat satu. Oke. Yang ini, kalau yang ini mau dianggap bebas juga yang bentuk 6 atasnya boleh. Pembilang bebas. Penyebut itu eh, perkalian faktor. Agak beda ya ininya dengan yang di diktat. Faktor-faktor linear itu yang nggak ada di diktat. Dengan mul ah kagok tangannya kalau nulis miring gini teh. Dengan multiplicitas bebas plus satu faktor kuadrat definit dengan multiplicitas ampun deh, multiplicitas satu ya, yang kuadratnya cuma pangkat satu.
Kalau yang ininya bebas, mau pangkat berapapun. Nah, ini penguraiannya ya masing-masing. 7x kuadrat tambah 2x min 7 dibagi eh scrolling lagi. Mana dia? Dibagi 4x tambah 1 x kuadrat ditambah 4x tambah 8. Nah, yang derajatnya udah lebih kecil ya. Ini 2, ini derajatnya 3 total bawah. Jadi nggak usah dibagi. Eh, Perlakukan sendiri-sendiri. Yang faktor linear menjadi A per 4x tambah 1. Yang kuadrat definit tadi caranya kita buat menjadi apa? Ini. X kuadrat min tambah 4x tambah 8 itu menjadi B kali ini turunannya nih. Saya tulis merah lagi. 2x tambah 4 gitu ya. Eh, Ditambah suku masih ada sisa nanti x kuadrat tambah 4x tambah 8. Sorry, bukan B. Sorry, yang tricky tadi. Ini supaya cocok nih. Ini supaya cocok. Eh, Apa? Harus. Jadi lupa. Ini supaya cocok jadi 7. Harus disetel kayak gini nih. Mana tadi teh? 6. Nah, ini harus disetel kayak gini ya. Oh saya salah ya. Oh ya benar. Harus disetel supaya 7. Jadi saya harus di sini 7/2 ya. Betul? Sehingga ini menjadi 7/2. Enggak deh. Enggak. Nanti. Kacau, bentar. Ngintip. Kalau yang bentuk ini. Kalau yang bentuk ini, bertahap aja ya kalau gitu. Ini dijadikan ini dulu. Ininya, kalau derajat 2, jadikan derajat 1. BX ditambah C. Nanti baru yang ini diuraikan ke kayak bentuk 5. Bentuk 6. Saya tadinya mau melangkah sekaligus, tapi udah aja gini dulu. Jadi yang derajat 2, ini derajat 1. Nanti setelah ketemu B dan C-nya, baru pakai cara 6. Dipecah lagi atasnya supaya ngepas kayak gini. Ditambah sisa gitu ya. Tadi mana sih bentuk 6? Ya, ini. Oke. Nah, jadi dicari A, B, B, dan C. Maka saya punya integral semula. Barusan salah jadi eh, rada nggak mulus gitu ya. Sama dengan integral A-nya udah ketemu, ini jadi gampang. Integral BX tambah C, B dan C-nya udah ketemu nanti. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk 6. Baru diuraikan lagi yang ada warna merah gitu yang dicolok comot 2x tambah 4-nya. Sebentar. Mungkin di sini udah didetailkan. Saya copy paste aja yang sudah didetailkan ya. Supaya kalian kan itu nggak saya hitung tuh ABC-nya. Nah, gitu ya. Tuh cocok. Ini belum belum dipecah gitu yang ini nanti.
Samakan. Ini. Masukkan angka. Oke. Maka jadi ini. Nah, ini aja yang saya salin ya. Lebih bagus ya. Ininya udah ada angkanya semua. Hitungannya. Sebentar. Nggak mau di copy paste dia. Ini aja. Saya copy ke sini. Jadi yang ininya saya hapus saja. Lebih detail yang didiktat jawabannya. Ih, lama ya ngapus. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Pus. Copy paste di sini. Panjang. Loncat kemana-mana kamu teh. Kurang gede. Oke, selanjutnya ya di ujian kalian harus masih lanjut ini ya dihitung. Ini pakai cara bentuk 6. Begitu. Coba diamati kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti saya tutup pertemuan kita sampai situ. Sok, saya pause dulu untuk nunggu pertanyaan.